Ya, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Mari kita satu di dalam doa. Kita mau mengatakan terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Setelah kita siapkan Alkitab kita sama-sama mau masuk dalam kelanjutan apa yang tertulis di Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 sampai 30. Seperti yang saya bilang kemarin, ada banyak pesan-pesan moral yang menjadi hal-hal yang positif untuk pembelajaran kita. Itu semua karena Tuhan Yesus sangat baik buat saudara dan saya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita satu di dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Tahirkanlah tubuh jiwa roh kami, agar kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti pembelajaran dan apa yang hamba sampaikan, semua datang daripada kekudusan roh-Mu yang mulia. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan pujian nih Bapak Ibu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini aku datang kepadamu ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan yang terdalam di dalam hidup kami. Engkau tahu yang terdalam dalam hati ini ya Tuhan Yesus. Ketika mungkin tidak ada yang mengerti rencana Tuhan, biarlah kami semua termasuk hamba-Mu Tuhan Yesus, orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Apa yang ada pada pekerjaan kami, apa yang ada dalam yang Tuhan percayakan, kami mau mengucap syukur atasnya. Oh, mari sembah Tuhan, mengucap syukur atas berkat dan kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya
dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dan saat ini kami mau memberkati suami kami mau memberkati istri kami, anak-anak dan cucu kami. Kami mau memberkati dan mendoakan rekan-rekan dan saudara dan sahabat kami. Bapa, kami juga rindu mereka boleh bersama-sama dengan kami. Mereka boleh mendengar sabda-Mu. Mereka boleh mendengar pembelajaran yang Engkau beritahukan kepada kami. Bagaimana rahasia-rahasia kebenaran firman Allah Kau singkapkan. Ada banyak hal-hal yang masih harus kami pelajari. Selagi ada waktu dan kesempatan ya Tuhan, kami gak mau memikirkan apa penilaian orang tentang kami. Hari-hari ini kami harus memikirkan tentang Allah menilai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau yang menyembuhkan sakit kami, menguatkan kehidupan kami sehingga kami tidak lemah, dan memberikan kepada kami masa depan yang penuh pengharapan. Dan segala kuasa kegelapan, penghalang iman, segala roh jahat, pelalang pelahap sudah takluk dan tidak ada berada dekat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua dihinggapi oleh Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk Allah kita yang hebat. Ya, Dia adalah Allah yang apa Bapak Ibu? Hebat. Sangat hebat, teramat hebat, selalu hebat, selamanya hebat. Namanya Yesus Kristus ya. Kita kompak tos. Kita nggak boleh lupa ya. Penting sekali ini Bapak Ibu yang terkasih. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melanjutkan dulu pembahasan kita. Kan kemarin sudah Abuna, betul kemarin sudah. Nah kita nih mau lanjut nih ceritanya. Karena kemarin sudah, kita harus baca lagi. Ada beberapa hal yang disingkapkan ya Bapak Ibu. Ini menarik kok Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu makin mengerti, pasti akan makin suka baca firman Tuhan. Kadang-kadang bikin orang agak males baca firman Tuhan adalah apa? Baca tapi nggak ngerti. Nah ya, kalau misalnya ada yang begitu, kok kamu bisa ngerti? Ya Bapak Ibu bisa jelaskan ya ke mereka. Karena mungkin ada orang-orang yang masih beradaptasi untuk harus bangun pagi-pagi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu udah layu, kita bangun sama-sama. Ya, walaupun tidur kita beda-beda, tapi kita bangun sama-sama. Ya nggak ada salahnya ya Bapak Ibu. Oke, kemarin kita sudah bahas sampai ayat yang ke-16 yang bagaimana Ehud membuat pedang yang bermata dua yang panjangnya hampir sehasta. Sehasta itu seberapa Bapak Ibu? Saya pernah jelaskan sehasta tuh. Seberapa sehasta? Betul, dari ujung sikut sampai ujung jari tengah. Jadi selengan inilah ya, dari sikut sampai tengah. Jadi pedangnya pedang pendek ya. Makanya di situ dia bisa taruh di paha, di pangkal paha sebelah kanan. Kemudian ia disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya ya. Hakim pasal 3:16. Kenapa pangkal paha kanannya? Ingat Bapak Ibu, Ehud adalah seorang yang, iya betul sekali, seorang yang kidal. Ya, kalau kidal tuh berarti kekuatannya itu di tangan kiri. Ya, kalau kita kan kekuatan di tangan kanan, ya kan? Mengangkat barang tangan kanan, ya. Menunjuk tangan kanan. Lalu nabok ya. Maksudnya nabok apa? Itu loh, nabok kalau ada nyamuk gigit ya ditabok. Masa nyamuk gigit kita belai-belai, kan nggak mungkin juga ya. Ditabok. Oke, kadang-kadang untuk yang suka melamun ditabok juga kan. Pok gitu, kok ngelamun sih gitu. Ya kadang-kadang kok melamun kok ditabok. Ya masa didoakan, tambah nggak bangun-bangun nanti. Kalau ngelamun ya ditabok. Oke. Sekarang kita baca ya di ayat 17 selanjutnya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Kemarin kita sudah bahas gendut. Di sini bukan bicara hanya tentang fisik saja. Tapi bukan berarti wah saya gendut nih Abuna. Ya kalau memang bisa dikurangin sedikit kenapa enggak gitu ya. Karena kalau di orang Bapak Ibu izin ya, perhatikan deh. Orang-orang Yahudi itu jarang yang gemuk-gemuk. Anda mau tahu kenapa? Karena mereka menuliskan arti kata sangat gendut itu ada dua arti. Ya sangat gendut dalam konteks hal-hal yang sifatnya buruk. Nah kalau fisik mereka tidak mau terlalu dilihat sangat gendut. Kenapa? Karena kalau mereka terlihat sangat gendut, kelihatan mereka orang-orang yang egois.
Mereka orang-orang hanya memikirkan diri sendiri, sekalipun mereka tidak seperti itu misalnya. Tetapi mereka juga belajar lah dari catatan sejarah bagaimana Imam Kayafas itu gendutnya luar biasa Bapak Ibu. Dia memakan upeti banyak orang, dia mengatasnamakan eh, pengajaran, tetapi dia menguras uang orang-orang supaya orang-orang itu mau beli korban, apa, membeli anak domba kan yang buat disembelih di Bait Allah. Itu kan bisnisnya para imam besar. Makanya di zaman dulu, zaman Yesus Kristus, para imam-imam Farisi mereka nggak suka ketika, dan mereka mungkin hati kecil mereka mengakui bahwa Yesus Mesias misalnya ya. Kalau nggak mungkin Nikodemus bisa bicara terbuka dengan Tuhan Yesus. Tapi kan tidak semua seperti Nikodemus. Untung Nikodemus menyempatkan diri untuk ngobrol sama Tuhan Yesus semalam sebelum ia ditangkap. Makanya ia bisa menangis di hadapan uh, Yesus yang tersalib pada waktu itu di bawah kakinya. Ia satu-satunya imam besar yang membuka tudungnya, ia melepaskan jubahnya, ia menangis di bawah kaki Yesus Kristus pas Yesus itu wafat. Pas ketika langit itu menjadi gelap, lalu kemudian tirai Bait Allah terbelah jadi dua, ada gempa, dia menangis dan dia berseru, memang dia adalah anak Allah, gitu ya. Jadi dia menyadari bahwa ketika kuasa itu dicabut, dunia ini tidak memiliki daya apapun, gitu. Makanya dia juga yang memberikan izin dan memberikan akses kepada Yusuf yang meminta mayat Yesus dikafani ya, untuk diturunkan dari kayu salib. Oke. Jadi sangat gendut di sini kemarin sudah dibahas juga bahwa daripada jangan sampai dosanya kita yang sangat gendut ya. Jangan sampai kemalasan kita yang sangat gendut. Jangan sampai kesombongan kita yang sangat gendut. Kenapa? Karena kalau tafsiran mengenai negeri Moab itu bicara mengenai satu karakteristik kesombongan ya, bangsa yang begitu sombong. Tapi memang benar kesombongannya itu terbukti karena mereka bangsa yang kuat dan besar, kaya gitu. Jadi boleh nggak? Ya, disinilah didikan Tuhan ya. Tuhan mendidik bangsa Israel. Kemarin kan saya juga sampaikan bahwa ketika bangsa Israel hidup melekat erat dengan Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan. Tapi ketika bangsa Israel itu mengalami kesesakan, Tuhan memberikan apa? Didikan. Nah, nanti saya akan jelaskan didikan itu model kayak apa. Ya, tapi intinya ini sudah dibahas kemarin bahwa bagaimana Ehud itu orang yang satu-satunya yang selama 18 tahun mengirimkan upeti Bapak Ibu ya, upeti kepada Raja Moab ini yang sangat gendut ini, yang bahkan untuk menoleh ke kanan kiri aja nggak bisa. Dan Ehud itu nggak pernah dianggap sebagai ancaman karena di mata Raja Moab ini, si Eglon ini, laki-laki itu biasa pegang pedang itu di tangan kanan. Jadi kalau pedang tangan kanan, sarungnya pasti di pinggang sebelah kiri. Betul ya Bapak Ibu ya? Karena kan dia harus menarik pedang itu bersilang dari sini. Kalau nariknya dari sini, nanti keceklik dia. Salah urat gitu kan. Nggak lucu ya. Salah urat gitu. Aduh gitu. Jadi makanya dia ngambil dari sini. Nah, itu sebabnya kenapa Ehud bisa membuat pedang sepanjang pangkal paha. Kan kalau kita ukur hasta itu juga dari sikut sampai ujung jari tengah kita itu sama panjangnya, mirip dengan dari pangkal paha kita ke bagian sendi sebelum tempurung dengkul kita. Segitulah gitu. Makanya dia bisa ikat pedang yang pendek ini, yang tidak terlalu besar dan panjang ini, dia ikat ditaruh di pangkal paha kanannya. Sehingga dia tidak kelihatan membawa pedang kemana-mana. Karena dia ikat di dalam pangkal paha kanannya. Ya, sekali lagi karena rata-rata orang prajurit itu membuat sarung pedangnya mengikatkan di bagian pinggang sebelah kirinya. Oke, ya. Lalu kemudian setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Terus kata Eglon, diamlah dulu. Maka semua orang berdiri depan itu pergi keluar.
Ya, ini kenapa sekali lagi karena Eglon melihat Ehud bukanlah suatu ancaman. Maka semua orang yang berdiri di depannya pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya, lagi santai-santai dia, lagi santuy ya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk Tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya. Jelas kenapa, karena dia kidal. Dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya ke perut raja, sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Nah, Bapak Ibu, firman ini bicara mengenai tindakan tegas kita. Kalau misalnya kemarin sampai tadi malam Bapak Ibu merenungkan, apa sih yang sangat gendut dalam hidup saya? Tuhan, apakah kemalasan saya? Apakah keminderan saya? Apakah ketamakan saya? Apakah kesombongan saya? Orang mungkin, nggak mungkin lah saya jujur sama orang bahwa saya orangnya itu jelek banget ternyata sifatnya. Tapi saya menyadari misalnya. Tapi kan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan kan? Dia tahu betul kedalaman hati saudara dan saya. Nah, tidak akan ada yang bisa ibaratnya tuh kita membunuh gendutnya karakter dan juga sifat buruk kita kalau kita tidak hunus, kalau kita tidak tancapkan firman Allah. Ingat, firman Allah adalah salah satu alat peperangan dan perlengkapan senjata rohani untuk orang percaya. Pedang, firman Allah. Makanya Bapak Ibu, penting sekali Bapak Ibu itu bukan hanya mengerti, tapi juga hafal. Bukan hanya hafal, tapi juga ngerti. Ya, karena Abuna kalau nyuruh ngapalin firman Tuhan, wah, saya kayaknya nggak sanggup. Sebenarnya esensinya bukan, ya, saya akui tidak mudah untuk menghafal firman ini ada tertulis di mana. Tapi menurut saya, ini saya alami sendiri ya Bapak Ibu ya. Menurut saya jauh lebih efektif ketika kita memang tidak hafal itu di surat apa ya gitu. Misalnya ada beberapa ayat firman Tuhan yang sampai sekarang menjadi pegangan saya. Ya, Amsal 22 ayat 4 yang berbunyi ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Lalu Filipi 4 ayat 12, saya selalu mengajarkan kepada Bapak Ibu peserta Holy Land bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lalu apa? Yeremia 9 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan ada padaku mengenai kamu. Itu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberimu hari depan yang penuh pengharapan. Ada juga beberapa ayat firman Tuhan yang saya tidak langsung hafal Amsal berapa ya. Tapi saya tahu isinya, misalnya, karena masa depanmu sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan hilang. Lalu apakah saya malu? Enggak. Karena yang saya pegang adalah isinya. Ibarat pedang, bukan tentang sarungnya. Mungkin kita lupa nih naruh sarungnya di mana. Tapi yang penting kan pedangnya gitu loh. Karena pada saat kita berperang kepada diri kita sendiri untuk mengalahkan segala hal-hal yang negatif di dalam diri kita, kita nggak bisa begitu kita mau hunus, kita mau hancurkan nilai-nilai buruk dalam kehidupan kita, terus kita bilang, sebentar ya iblis, nggak bisa. Untuk mematahkan dan menyangkal dan menghalau, menangkal hasutan-hasutan iblis, intimidasi-intimidasi yang datang, baik itu datang dari orang-orang sekitar kita ataupun dari dalam diri kita sendiri, tidak ada cara lain kecuali menggunakan firman Tuhan, memperkatakan kepada diri sendiri. Jadi di sini kita bisa melihat ya bahwa peristiwa kenapa kok harus pedang itu ada di pangkal paha kanan, kenapa kok Ehud menggunakan tangan orang yang kidal dan Tuhan memakai Ehud yang tangannya kidal. Padahal sebelumnya hakim pertama yang dibangkitkan Tuhan adalah Otniel. Otniel itu tidak kidal. Apakah tidak ada orang lain selain Ehud
Kenapa harus kidal? Kita perlu memikirkan itu. Nah itu dia Abuna, nggak kepikiran. Nah itu makanya saya mau bagi buat Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar ketika kalau misalnya ulang tahun, ada lagunya begini. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Betul? Kita nggak tahu Amsal berapa itu. Apakah penting? Ya kalau memang apal, mungkin kelihatan, wah bagus ya, hebat ya gitu. Tapi apalah artinya apal Amsal berapa, tapi kalau kita nggak ngelakukan apa-apa. Kita nggak mengerti makna di balik itu semua. Jadi kenapa kok Tuhan memberikan sebuah gambaran tangan kanan? Seringkali kita baca dan dengan tangan kanannya ia membawaku kepada kemenangan. Betul? Jadi tangan kanan Tuhan itu adalah tangan yang membawa kemenangan. Kenapa? Karena tangan kanan secara umum adalah tangan yang mengurapi. Katakan mengurapi. Coba katakan kita. Ya. Bahkan untuk hamba Tuhan yang kidal aja, dia mengurapi pakai tangan kanan, Bapak Ibu. Jabatan tangan. Orang kidal nggak pernah pakai tangan kiri. Jabatan tangan pakai tangan kanan. Dasarnya memang seperti itu. Lalu tangan kiri itu bicara mengenai didikan Bapak Ibu. Katakan didikan. Orang yang terdidik adalah orang yang bisa menabung, tidak boros. Orang yang terdidik adalah orang yang tahu etika, tahu aturan, sopan. Gak salah kalau Amsal mengatakan di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan. Bangsa Israel ini lengkap dididik Tuhan. Di tangan kanan Tuhan beri kemenangan, namun ketika mereka mulai mangkir dari kesetiaan kepada Tuhan, Tuhan didik mereka lagi. Jadi for one good reason why kenapa Tuhan pakai Ehud sebagai seri kedua untuk mendidik bangsa Israel. Sebenarnya lengkap. Dengan tangan kanan Tuhan memberikan kemenangan, dengan tangan kiri Tuhan memberikan didikan. Supaya apa? Supaya orang-orang Israel bisa melihat, supaya saudara dan saya bisa melihat. Kita jangan menjadi Raja Eglon yang sangat gendut dengan ketamakan, kesombongan, dan keegoisan diri. Gak pernah memikirkan kepentingan orang lain. Gak pernah memikirkan kebutuhan pemimpin. Maunya cuma di ngertiin terus. Tapi gak pernah mau memahami pemimpin. Makanya jangan heran kalau kok hidup saya kok kayaknya kadang naik turun ya Abuna. Berarti ada yang salah dengan hidup saudara. Iman saya kok naik turun Abuna. Jujur saya katakan berarti ada yang salah dengan hidup saudara. Kok Abuna ngomong kayak gitu sombong banget? Loh enggak, ini firman Tuhan yang ngomong. Kalau orang yang imannya itu sehat, dia nggak akan mungkin naik turun Bapak Ibu. Saya menyadari dan saya malu pada diri sendiri ketika kadang-kadang Tuhan, saya pernah dulu ya, meninggalkan pelayanan, kalau memang Tuhan yang rancang, itu beda dengan meninggalkan tanggung jawab karena dia marah sama Tuhan, itu beda. Itu beda sekali Bapak Ibu. Dan saya hampir menjadi orang yang seperti itu. Saya memang tidak marah sama Tuhan, tapi saya marah dengan keadaan yang Tuhan izinkan. Saya marah dengan keadaan yang Tuhan sediakan gitu. Padahal itulah ujian saya, ujian Tuhan untuk menguji saya, masih mau taat dan setia nggak? Karena kalau kita naik mobil, ada AC, suspensinya enak, terus mereknya bagus, siapa sih yang nggak mau ikut? Coba, siapa yang nggak mau ikut? Tapi kalau misalnya mobilnya biasa-biasa aja, ada bekas dempulan lagi,
Paling kalau ikut ya terpaksa. Begitu ada mobil yang bagus ditawarin, mau ikut nggak? Mungkin dia akan pindah. Hari-hari ini kan begitu rata-rata soalnya Bapak Ibu. Saya pernah, Tuhan kalau Tuhan mau pakai saya kok modelnya kayak gini sih Tuhan. Yang lain kayaknya bagus, terus lengkap. Saya masa kok kayak begini? Oh, ternyata Tuhan lagi memberikan gambaran. Loh, kamu mau ikut sama saya karena saya pakai Mercedes-Benz atau karena saya ada kendaraan? Karena saat ini saya sedang pakai kendaraan, bukan pakai mobil mewah. Kamu mau ikut saya apa enggak? Lalu akhirnya saya menyadari, ya saya mau ikut Tuhan. Ya udah. Untung saya menjawab, saya mau ikut Tuhan. Kalau enggak, mungkin saya sudah tinggalkan kendaraan itu. Lalu saya berjalan sendiri. Dan saya menganggap itu adalah kehendak Tuhan. Kan seakan-akan orang langsung melihat, oh Tuhan ngusir saya dari kendaraan pribadinya. Padahal kalau seandainya saya tetap mau taat dan setia, ujung-ujungnya juga nyampe kok. Karena Tuhan yang punya kendaraan, Tuhan yang tahu kemana arah tujuannya. Tapi karena kita sudah terlalu pusing dengan keadaan yang gak normal sama yang lain, belum lagi dipandang rendah kalau ketemu dengan yang sejawat. Kayak Ehud ini Bapak Ibu. Saya nggak yakin Ehud adalah orang terpandang. Saya nggak yakin Ehud adalah orang yang dikagumi dan dihormati dan dihargai untuk orang-orang sesama dan sebangsanya. Tahu dari mana Abuna? Nggak yakin. Bisa aja dia dihormati. Saya tertarik dengan kalimat ini Bapak Ibu. Kita baca lagi. Ya, setelah dia nggak dicabut, nah demikianlah Ehud sampai di ayat 23. Demikianlah Ehud sampai ke serambi, pintu kamar atas ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Nah, ini bicara tentang kalau kita sudah menjauhkan dan memisahkan nilai-nilai yang buruk dari kehidupan kita dengan firman Tuhan, sudah tutup buku. Jangan buka kamus lagi lalu kemudian cari istilah lain tapi melakukan hal yang sama. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu. Ini biasanya bicara mengenai anggapan orang lah. Mungkin orang nggak ada yang bisa mengakui apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang benar. Ketika kita bangun pagi benar-benar, datang ke gereja melayani benar-benar, orang nggak ada yang melihat, kok dia bisa, kenapa saya nggak bisa. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang yang tidak mengikuti jejak baik kita, padahal seharusnya akal logik kita mengatakan harusnya kan dia juga lihat dong, gitu. Kenapa? Ya karena modelnya sama kayak orang-orang ini. Orang-orang yang sangat gendut ini. Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung, tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Ini bicara tentang bagaimana orang akhirnya juga mengetahui dan melihat apa yang buruk yang sudah kita pisahkan dari kehidupan kita. Pada akhirnya orang juga akan tahu kok, gitu. Tapi kita nggak perlu menunjukkan kepada orang bahwa saya sudah berubah. Karena percuma Bapak Ibu. Selama kita dipandang negatif, Anda mau tunjukkan bukti-bukti, nggak akan dianggap apa-apa. Yang ada kebanyakan ngomong. Kebanyakan alasan. Biarlah mereka yang menemukan sendiri. Bahwa sebenarnya sifat-sifat buruk kita tuh udah nggak ada lagi gitu. Yang penting Tuhan yang melihat dan menilik hati kita. Sudah mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira. Setelah sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala pegunungan Efraim, lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dan dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah kepada mereka, ikutlah aku. Kenapa? Karena biasanya berarti orang-orang Israel yang lain tuh nggak pernah ngikutin Ehud. Makanya dia ngomong dengan nyaring dan dengan keras.
ayo ikut gitu. Ini kan artinya Ehud itu nggak pernah dipandang oleh orang-orang sebangsanya. Makanya karena dianggap nggak mengancam, dia yang dipercaya untuk ngasih upeti terus. Mungkin selama ini kita selalu begitu ya Bapak Ibu. Kita selalu menyerahkan apa upetinya? Sabar. Itu kan seperti upeti. Kita menghadapi orang yang pendiriannya itu keras kepalanya minta ampun. Keras kepalanya di hal yang sebenarnya kita menilai harusnya bisa berubah loh. Tapi kita ya sabar. Kita menyerahkan upeti terus. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Upeti-upeti yang kita serahkan tidak akan menjadi sia-sia. Butuh berapa tahun Abuna? Ya Ehud 18 tahun. Mungkin butuh juga puluhan dan belasan tahun. Kita harus menyerahkan upeti kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Yang orang dunia mengatakan, oh ini fase lagi pra-remaja. Oh ini puber ke-9. Buset, mau puber berapa kali? Anak-anak aja dunia sih ngomong istilah. Tapi sebenarnya kalau pengajian firman Tuhan adalah ada orang yang harus menghadapi dengan kesabaran ekstra bertahun-tahun. Itu sama seperti Ehud yang menyerahkan upeti kepada orang yang sebenarnya nggak perlu dia serahkan upeti ini. Mungkin pimpinan perusahaan Anda termasuk orang model kayak Eglon. Tapi kok Tuhan masih izinkan saya? Bapak Ibu tahu, Ehud ini adalah orang yang dipercaya sekalipun dia tidak dipandang mengancam. Saking dipercayanya, musuhnya aja si Eglon ini nggak pernah curiga ketika si Ehud ini mau ngomong berdua. Tapi kalau Ehud ini orang normal, saya yakin bicara saja di sini. Kenapa? Eglon juga nggak bisa banyak bergerak, orang dia gemuk sekali. Tapi karena dia tahu, oh orang ini kidal kok. Anda paham maksud saya Bapak Ibu ya? Itu yang saya katakan kemarin. Ketika orang semakin meremehkan kita, itu keuntungan kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena Ehud dengan setianya ketika dia dipandang hanya sebagai pengantar upeti. Siapa sih yang mau mengantar upeti? Kan model kayak kurir. Mungkin kita di tempat pekerjaan kita tuh modelnya kayak kata nganterin upeti orang. Kita pegang uang orang banyak tapi kita nggak pernah mengecap banyaknya uang orang itu. Tapi biarlah itu menjadi standar kehidupan kita karena apa? Nilai kepercayaan itu jauh lebih mahal daripada uang banyak orang yang kita antar misalnya. Dan kita jangan lupa kita nggak boleh rendah diri, kita harus rendah hati. Seperti yang Amsal tadi katakan kan, ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mungkin bukan kekayaan secara materi. Tapi kaya akan upeti kesabaran, kaya akan upeti ketaatan, kaya akan upeti kesetiaan. Dan itu semua adalah upeti-upeti yang begitu mulia menurut saya. Yang orang lain belum tentu bisa miliki. Saudara sudah miliki. Jangan sampai itu menjadi upeti yang ditutupi dengan debu-debu. Karena apa? Karena nggak pernah kita berikan kepada orang-orang lain. Ada banyak orang yang mengerti akidah-akidah dan juga nilai-nilai positif. Secara ilmu psikologi, sosiologi, ilmu komunikasi. Tetapi itu semua hanya sebatas apa? Sebatas apa yang dikatakan secara verbal. Tapi nggak bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Percayalah Tuhan itu menghiasi kehidupan saudara dan saya walaupun dipandang remeh oleh orang lain. Tetapi Tuhan menghiasi saudara dan saya dengan kelengkapan. Dia hiasi dengan tangan kanannya yang memberi kekuatan dan kemenangan. Dia hiasi dengan tangan kirinya yang memberi didikan. Jadi kalau misalnya kita tidak buat salah, tetapi kehidupan kita belum sampai di titik di mana kita bisa menikmati itu, Tuhan sedang mendidik saudara dan saya. Sabar aja. Kecuali kalau kita hidupnya susah gara-gara kesalahan kita. Itu memang konsekuensi dari kesalahan kita Bapak Ibu. Tapi selama kita tidak melakukan hal yang salah dan yang buruk, namun dipandang negatif, biarkan saja. Ketika manusia memandang kita negatif, yang penting kan Tuhan tidak memandang saudara dan saya negatif. Kita tutup dengan pujian ini Bapak Ibu ya.
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dengan sungguh-sungguh saudara, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari buka tangan sama-sama, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu dengan kasih karunia-Nya dan hikmat dan pembenaran akan pemikiran, pola pikir dan karakter. Kalau selama ini kita mungkin terbiasa dengan mendengar khotbah indah dalam berorasi di atas mimbar, tetapi kita sedang dididik oleh Tuhan, yang orang bilang makanan keras. Tetapi inilah didikan Tuhan. Tangan kanan Tuhan akan membuat saudara dan saya menjadi orang yang memenangi setiap persoalan. Tapi selagi proses itu sedang diperjuangkan, jangan keluar dari kendaraan pribadinya Tuhan. Sekalipun kendaraan pribadinya Tuhan saat ini adalah materinya ya cukup untuk makan 1-2 hari, belum menjadi kendaraan pribadi yang bermerek. Mungkin tempat di mana saudara ibadah, tempat di mana saudara melayani, atau sama seperti saya yang merintis lalu belum ada memiliki apapun. Jangan mundur saudara. Karena bisa saja saudara adalah alat yang dibutuhkan Tuhan untuk melengkapi hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan sampai Tuhan menegur saudara karena keegoisan saudara yang sangat gendut dan sangat besar. Kita harus memperkatakan tapi juga mengizinkan pedang firman itu menusuk kita, membelah kita dan memisahkan kita dari tulang sumsum. Agar
Kehidupan di dalam roh itu yang menguasai kehidupan dagingnya kita manusia. Mungkin saat ini Anda masih menanti-nanti janji Tuhan. Sabar. Anda sedang memberikan upeti. Upeti kepada orang-orang yang selalu menuntut. Upeti kepada orang-orang yang selalu merendahkan. Upeti kepada orang-orang yang meragukan. Kita mungkin diremehkan hari-hari ini. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, dan damai sejahtera. Dan Tuhan jadikan Bapak Ibu sebagai tangan kiri Tuhan untuk mendidik orang yang juga Dia kasihi, yang saat ini bersama dengan saudara. Siapapun orang itu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang bisa bangun pagi ini sedang dipakai Tuhan sebagai tangan kirinya Tuhan untuk mendidik mereka. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dengan iman saudara katakan sama-sama. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kegagalan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Ya, jangan nyerah ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nyerah, nanti cuma tangan kanan Tuhan saja yang bekerja. Sedangkan tangan kiri Tuhan lagi Tuhan mau pakai untuk orang-orang yang Dia kasih. Yaitu siapa? Saudara dan saya. Yuk sama-sama taruh tangan di dada sebelum kita berpisah. Tuhan sedang memakai saya sebagai tangan kiri Tuhan untuk mendidik. Iya, siapa mendidik? Ya anak, suami, istri, siapapun itu. Oke Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati ya Bapak Ibu. Tetap setia dengan Tuhan. Sampai jumpa besok pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Abuna. Sama-sama. Abuni juga terima kasih. Selamat pagi. Ya, semua Bapak Ibu semua terima kasih. Wah, Kak Steven muncul nih. Terima kasih Kak Steven pagi-pagi. Ya, puji Tuhan. Semuanya ya, Tuhan berkati. Tetap setia sampai besok pagi. Sehat selalu. God bless. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih Abuna. Yuk sama-sama Bu. Terima kasih. Ya. Tuhan Yesus Izin berkati. pamit ya. Semuanya, Bu Mimi semuanya God bless ya. Bye. Semuanya Bu Dora, Mama Dora semua Tuhan berkati. Bye semua. Yuk, Mami. Abang-abang, God bye. bless. Bye pasangan abad ini Bu Nancy Bajusman. Tuhan berkati. Bu Duma salam buat Agatha ya. Tuhan berkati. Terima Shalom. kasih. Bye. Tuhan Yesus berkati. Shalom semua. Terima kasih Bapak Ibu. Bye.